Saudara, saya langsung menuju ke Mbak Eni Srihartati. Singkat saja Mbak, karena saya akan memberikan kesempatan nanti ke Pak Justinus dan Pak Sus juga. Saya agak nggak mengerti dengan apa yang kemudian Mbak Eni katakan. Kan bayangannya begini, pemerintah kasih insentif, dulu ada BLT, kemudian kartu prakerja yang diakhiri dengan 600.000 juga. Sekarang pegawai swasta tiap bulan 600.000, total 2,4 juta karena diberikan selama 4 bulan. Kan yang namanya diberikan insentif oleh pemerintah itu untuk supaya warga punya uang untuk belanja. Dan memang itu yang dicari, agar belanja supaya ekonomi berputar. Pertanyaannya, masa sih 2,4 juta selama 4 bulan diberikan kepada 2,5 juta orang, itu kan triliunan rupiah. Masa nggak bergerak ekonomi, nggak masuk akal Mbak Eni? Ya bergerak kalau yang menerima itu, Mas Aiman, betul-betul yang tadi daya belinya drop. Yang memang menjadi target sasaran untuk diintervensi pemerintah. Tapi kalau yang menerima itu tidak sesuai dengan sasaran yang harusnya diberikan atau membutuhkan, maka kan tambahan dari konsumsi tadi menjadi sangat tidak optimal, terbatas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah sederhananya begini, Mas Aiman punya 10 pot yang karena kekeringan itu mau mati. Nah, Mas Aiman cuma punya 1 ember. Nah, pilihannya menyelamatkan 10-10-nya gitu, tapi jadi gerimis, akhirnya mati semua gitu kan, atau fokus. Itu juga persoalan efektivitas. Nah, sehingga ini yang inginkan semuanya setiap ada yang mengeluh, kan direspon. Jadi menurut Mbak Eni, dengan nilai segini itu ibarat hujan cuma gerimis aja. Iya, gerimis aja. Saya ke Pak Justinus. Betul, uang triliunan rupiah yang diberikan pada 2,5 juta orang selama 4 bulan, 2,4 juta rupiah totalnya, cuma gerimis aja, Pak Justinus? Ya, itu kan menurut Mbak Eni, tapi kita lihat nanti bagaimana realisasi kuartal 3 2020, Mas. Oke, bayangannya seperti apa, mungkin bisa supaya mudah dipahami oleh publik, Pak Justinus? Ya, begini Mas Aiman, skema bansos yang utama itu kan mencakup 40% populasi atau kurang lebih 110 juta dan sudah diperluas menjadi sekitar 125 juta. Itu dari peserta dari program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai dan sebagainya. Nah, ini kan tambahan sebenarnya yang diberikan belakangan ini. Bahkan kalau kita ukur tadi Mbak Eni mengatakan belum cukup nendang ke pertumbuhan ekonomi karena konsumsinya masih rendah, bahkan negatif, itu kan realisasi kuartal 2. Skema bansos tambahan ini baru final di pertengahan atau di akhir Juni dan baru mulai dieksekusi di Juli Agustus ini. Itu terkait dengan yang sekarang disampaikan oleh Menaker, yaitu bantuan subsidi gaji, dan yang lain-lain yang akan diberikan termasuk banpres untuk UMKM produktif. Nah, kalau dapat saya tambahkan, yang disampaikan Mbak Eni tadi memang betul, concernnya apakah ini tidak signifikan atau tidak. Menurut kami ini akan signifikan karena ini menjangkau lebih banyak lagi. Selain bantuan subsidi gaji tadi, juga ada penambahan, Mas Aiman, untuk peserta bansos yang PKH. Itu ditambah dari uang tunai, ditambah beras 15 kilo per bulan. Penerima Keluarga Harapan. Lalu yang bantuan pangan non tunai, selama ini menerima sembako, itu ditambah dengan uang tunai 500.000 per bulan. Lalu ada lagi banpres produktif, itu 2,4 juta juga, dan menyasar 12 juta peserta. Lalu akan ada tambahan lagi, kredit super mikro, untuk peserta KUR dan lain-lain, sampai dengan 10 juta rupiah, itu subsidi bunga 100%. Jadi diharapkan ini semua akan bisa bergulir dan menggerakkan ekonomi karena tadi yang dikatakan Mbak Eni, penerimanya diperluas dan jumlah atau dosisnya pun juga ditambahkan. Kalau kemudian kita bicara soal kuartal kedua kemarin yang minus, padahal sudah ada berbagai macam insentif misalnya Pak Justinus. Kemarin kita tahu ada PKH tadi, ada BLT, ada kartu prakerja, jutaan orang juga kemudian yang berpartisipasi di sana menerima. Tapi kemudian masih tetap minus. Bagaimana kemudian Kementerian Keuangan menjawab hal ini? Ya, memang kalau kita lihat penerima bansos yang awal, yang normal, itu betul-betul mendapatkan bansos untuk survive mereka. Karena mereka sudah terpukul, terdampak lebih awal. Kalau kita lihat dari pergerakannya, di akhir Maret mereka sudah terdampak. Jadi itu hanya mengkompensasi kebutuhan dasar mereka. Maka ditambahkan termasuk prakerja, itu kan baru dimulai lagi di pertengahan Agustus ini, Mas Aiman. Harapannya nanti 5,6 juta, terutama para korban PHK, itu bisa mendapat bantuan yang nilainya sama
dengan yang diterima oleh karyawan dengan gaji 5 juta ke bawah ini. Jadi kuartal ketiga bayangannya akan lebih baik dibanding kuartal kedua? Ya, kita harus optimis dengan skema yang kita berikan, dengan ekonomi yang mulai bergerak, akan ada income bagi rumah tangga dan juga para pelaku UMKM, Ya. termasuk dukungan korporasi juga sudah dimulai dengan peraturan Menteri nomor 98 kemarin. Harapannya memang ini bisa dideliver dengan efektif. Nah, tantangan kita sekarang itu. Kita tidak mungkin membuat the best policy saat ini, seperti sampaikan Bu Eni, tapi mungkin second best. Harapannya apa yang dirancang ini dapat terus disempurnakan sambil jalan dievaluasi dan deliverable-nya juga diperbaiki sehingga tepat sasaran. Oke, Mbak ini optimis kuartal ketiga nanti terkait dengan berbagai insentif ini akan naik? Kata kuncinya di lever tadi. Jadi tadi kan Bu Menteri juga bilang kan ini semua sudah gitu kan. Tetapi yang pasti Mas Justinus sampai dengan pertengahan Agustus kemarin itu penjualan retail itu masih negatif. Jadi minimal kalau ini efektif Mas Aiman minimal turun tetapi nggak negatif. Karena kalau negatif itu sudah hampir dipastikan triwulan Resesi. 3 juga pertumbuhannya negatif gitu. Iya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kan ini kita semua sama-sama ya berharap program-program yang sudah sangat banyak ini, jadi komitmen pemerintah sudah luar biasa ini benar-benar efektif. Nah, berbagai macam kritik yang kita sampaikan tadi sebenarnya tujuannya agar program-program ini benar-benar efektif gitu. Baik, Pak Sus, terakhir Pak Sus, kita tahu bahwa akhir kuartal kedua ini bulan Agustus ya, September kita masuk awal kuartal ketiga. Dan disitulah pertaruhan yang kemudian di mana kuartal ketiga jangan sampai kemudian negatif begitu ya. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait ini Pak, bagaimana kemudian penyalurannya? Oke, baik Mas Aiman. Jadi ini kan angka 2,5 juta itu tahap pertama. Totalnya kan sudah 15,7 juta Iya. peserta program ini. Betul. Jadi tahap pertama BPJS. Oh sampai September, mohon maaf ya, saya koreksi tadi ya. Silakan Pak. Baik, data BPJS menyampaikan tahap pertama 2,5 juta. Nah harapannya kalau kita hitung-hitung selama minggunya 5 sampai akhir September. Iya. Yang disampaikan Pak Justinus tadi ada kuartal 1 dan kedua atau 3 dan 4. Itu akan terpenuhi kuota 15,7 juta peserta program. Datanya masuk semua ke Naker. Sehingga tepat waktu untuk diberikan yang peluncuran atau pengiriman penyaluran uang yang pertama. Iya. 1,2 juta. Akhirnya di bulan awal Oktober sampai akhir Desember maksimalnya, semoga November sudah clean and clear apabila datanya akurat, itu akan masuk yang kiriman kedua 1,2 juta. Jadi total akan menerima 2,4 juta. Jadi saya tegaskan baru 2,5 juta tahap pertama di minggu ini. Karena kalau saya hitung 15,7 juta dibagi minggunya, kira-kira istilahnya ada 5 bed per minggu itu paling sedikit 2,5 juta dengan 3 juta kumulasi angkanya untuk mencapai itu. Iya, tapi semua akan lancar Pak ya. Artinya untuk penyaluran pertama ini 1,2 juta untuk 2 bulan sekaligus akan diselesaikan sebelum akhir Agustus. Betul. Baik, dan ini merupakan pertaruhan Mbak Eni karena akhir kuartal, saya koreksi, akhir kuartal ketiga betul ya, nanti koreksi kalau saya salah, itu berakhir September, jadi pertaruhannya adalah sampai September ini harus ada kenaikan, karena kalau minus artinya resesi, betul demikian? Resesi dong, teknikal resesi karena kita triwulan 2-nya udah negatif. Dan pertaruhan nanti sampai dilihat sampai ibaratnya rapotnya lah sampai September nanti. Ya, tapi kalau untuk triwulan 2, 3 memang bagaimanapun seefektif pun bantuan di September nggak akan ngejar Mas Aiman. Karena kan kontraksi sampai dengan Agustus ini cukup dalam. Nah, sehingga minimal ini akan relatif berhasil jika pertumbuhan negatif di triwulan 3 itu lebih baik dari triwulan 2. Itu berarti program-program yang disampaikan Mas Justinus tadi cukup terdeliver. Baik, Mas Justinus, optimisme apa yang kemudian bisa disampaikan? Kita tahu bahwa triwulan ketiga akan berakhir pada September. Apa yang kemudian bisa disampaikan di sini? Ya, yang pertama dari Purchase Manager Index Manufaktur Indonesia di bulan Mei kemarin menyentuh 25, sekarang sudah rebound ke 46. Artinya sudah ada pergerakan untuk impor bahan baku, bahan penolong, barang modal itu ada kenaikan. Berarti ada optimisme karena sektor usaha, industri juga sudah mulai bergeliat. Lalu UMKM sudah mendapat suntikan modal
dan juga Banpres diharapkan dapat segera berusaha, bekerja, sehingga menciptakan nilai tambah juga bagi perekonomian. Dan yang terakhir, dengan semakin efektifnya penanganan kesehatan, memang ini struggle kita, diharapkan menjadi prakondisi untuk pemulihan ekonomi, sehingga semakin banyak sektor bisa dibuka. Baik. Tapi lagi-lagi ini butuh prasyarat penanganan kesehatannya bisa efektif supaya ekonomi kita segera rebound, dan kita bisa membuat landasan pemulihan yang lebih kuat sampai ke 2021, Mas Aiman. Amin. Mudah-mudahan segera Pak, dengan juga resep-resep yang jitu dari Kementerian Keuangan beserta juga Kementerian Tenaga Kerja dan juga kementerian-kementerian lain di samping proses penanganan kesehatan yang juga diharapkan dari pemerintah. Terima kasih Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kemudian juga ada Mbak Eni Srihartati, peneliti senior Indef, dan juga Pak Sus, Kepala Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu telah memberikan informasi. Selamat malam.